Mari kita ngobrol di Berujar, bebas berujar. Brada and Sista, kali ini saya ada di ketinggian 3100 mdpl. Tepatnya ada di pos 4, warungnya Pak Bet. Walaupun Pak Betnya nggak ada, saya sedang bersama Pak Bet KW. Pak Bet KW Ya. Ini Pak Betnya lagi nggak ada nih. Ini kan warung pos 4 ini, warungnya Pak Bet ini adalah sentranya ya semua pendaki yang dari Cemoro Kandang pasti lewatnya ke pos 4, berada di pos 4 karena spot untuk campnya lumayan luas. Terus di sini juga warung Pak Bet nyediain ya makanan, terus tempat istirahat yang luar biasa nyaman sebenarnya. Karena saya tidak menggunakan tenda di pendakian kali ini, kan saya cuma bertiga, jadi saya menumpang istirahat di warungnya Pak Bet. Makasih loh Pak Bet. Pak Ya. Pak Bet KW. Sekarang kenalan dulu. Bapak ini mewakili Pak Bet, bukan mewakili ya. Pak Betnya nggak ada, jadi Bapak yang gantiin gitu tuh. Ya. Cerita dong awal mulanya tuh gimana sih? Ini kan pendakian di hari Kamis ini kan sepi ya, nggak banyak. Tapi kebetulan ini warungnya buka gitu loh. Alhamdulillah nih kita ada di tempat yang tepat gitu tuh. Cerita Pak. Ya, sebenarnya Pak Bet itu mau turun, istilahnya memaksa saya untuk menunggu atau berjualan di warung sini. Sebenarnya saya kan tidak mau. Pak Bet bilang, "Kowe nek ra gelem munggah ya para mesake pendaki kowe nek njaluk wedang apa njaluk sego atau niku lah." Saya pikir-pikir, akhirnya saya tanya istrinya mau, ya saya belajar ya, akhirnya saya mau berjualan di sini. Iya benar. Kalau nggak ada bapak nih nggak jualan, kami kelaparan Pak. Kelaparan dan kedinginan. Makasih lah para pendaki. Jangan lupa ini jalur dari Cemoro Kandang. Sebenarnya treknya lumayan tidak melelahkan ya, treknya landai ya, ada pun tanjakan-tanjakan dikit Tapi lah. agak jauh. Cuman memang jauh gitu. Tapi enak. Ya, tapi view-nya oke. Malam tadi luar biasa dingin buat saya. Kalau buat Bapak mah mungkin udah biasa ya Pak ya. Sudah biasa. Sudah biasa. Terus Pak, pendakian dari jalur ini sudah seramai kan dulu bukan di sini kan Pak, warung Pak Bet? Bukan. Ini di sini baru berapa lama? Sekitar 4 tahun, 5 tahunan. 4 atau 5 tahun. Karena sebelumnya di sana ya bareng sama Ya, di Argo Dalem Argo Dalem ya? itu istilahnya di sana itu dulu ngontrak atau bagi hasil tiap tahun itu saya kurang tahu lah. Tiba-tiba anaknya si punya warung di Argo Dalem itu mau dagang sendiri. Oh gitu. Akhirnya Pak Bet ya lepas dari situ gitu aja. Ngalah lah istilahnya gitu. Ya, tapi pendaki-pendaki yang tahu warungnya Pak Bet nyari lah mereka. Udah tahu sekarang Pak Bet ada di jalur Cemoro Kandang di pos 4, larinya ke sini kalau kangen sama Pak Bet. Cokro Suryo. Iya di Cokro Suryo. Yang kangen sama sego pecelnya ke sini, yang kangen sama sotonya ke sini juga. Yang kangen ngobrol-ngobrol sama Pak Bet juga harus ke sini. Terus Pak, semenjak pandemi yang berjalan yang sudah 2 tahun nih, berpengaruh nggak sih Pak? Karena kan dari sana, dari Argo Dalem ya, sudah 4 tahun ke sini. Berarti kan di sini sudah pandemi itu 2 tahun. Ada pengaruh besar nggak sih? Pengaruh Karena sih. sempat ditutup ya? Pengaruhnya banyak sekali. Dulu masa pandemi pas gencar-gencarnya, pas Awal-awal. rawan-rawannya itu tidak ada pendaki sama sekali, kan semuanya kan jalur pendakian kan ditutup. Tapi saya kadang 1 minggu atau 10 hari naik, cuma nganter makanan buat Pak Bet buat makan di sini. Iya, karena Pak Bet standby di warung ya Pak ya, nggak turun ya? Nggak turun. Jadi dia turunnya memang setahun sekali, dia baru turun Ya gitu. kadang setahun sekali, kadang lebih, ya kadang kurang kalau ada kepentingan yang mendadak istilahnya, atau ada keluarga yang meninggal itu kan belum ada 1 tahun, ya juga turun. Berarti memang Pak Bet itu tinggal di sini ya? Bener, tinggal di sini istilahnya kayak sudah di desa tuh gimana gitu. Dia sudah nyaman di sini. Sudah nyaman. Oh begitu. Kameramen dan para penonton yang ada 20 orang ini yang mau bertanya atau gimana? Mau nanya dong, Pak, suka dukanya jadi porter atau suka dukanya jadi penduduk di sini itu Pak? Apa aja Pak suka dukanya Pak?
ya ini sukanya dulu ya. Sukanya dulu itu menurut saya menjadi porter itu yang satu badan menjadi sehat. Betul itu. Luar biasa alhamdulillah. Yang kedua alhamdulillah walaupun jadi porter rasanya berat sekali, alhamdulillah bisa mencukupi keluarga, istilahnya cukup tidak kekurangan gitu aja. Kalau dukanya itu kadang saya kira nggak ada, tapi ya kita sedikit ya ada. Kalau baru naik itu dalam perjalanan baru angkatan itu sudah hujan, kadang itu. bisa terpeleset jatuh. Kemarin di bawah pos 3 itu jalannya kan enak, tapi saya bawa telur terpeleset, jatuh telurnya itu pecahnya kira-kira 2 kiloan. Waduh, banyak. Bener loh, jatuhnya keras sekali kok. Prok gitu. Hujan emang Hujan. repot ya. Padahal posisi nggak hujan itu, terang cuma jalannya itu bekas hujan kemarin tuh masih licin gitu. Iya betul. Terus apa lagi? Suka dukanya seperti itu jadi guys. Namanya juga jadi porter itu kan ada yang ditekankan adalah kesehatan ya Pak ya. Iya. Harus sehat dulu. Kadang dulu Pak Bet itu istilahnya di sini rame kekurangan dagangan. Jam 7 malam itu saya disuruh belanja ya suruh nganter ke sini ya saya antar, tapi kalau sendiri tidak berani ya saya ngajak istri buat temen. Gitu. Oh berarti istri Bapak ini luar biasa kuatnya. Luar biasa. Bu, luar biasa, Bu. Keren. Mau nanya. Pesan-pesannya buat pendaki nih Pak yang ya melakukan pendakian ke Lawu via Cemoro Kandang, ya kan? Apa ada hal-hal khusus yang memang harus mereka persiapkan atau ya sama saja seperti di trek-trek pendakian yang lain? Ya kalau buat pendaki kalau mau naik itu harus persiapan fisik maupun segala-galanya. Karena kalau fisik tidak kuat naik puncak Lawu itu resikonya bahaya sekali. Kadang kemarin dari bawah katanya tidak sarapan, baru nyampe di atas pos 2 itu kan sudah meninggal. Saya kan kebetulan bawa barang di pos 2 saya salib baru pertengahan, tapi kan lebihan dulu saya itu sudah jatuh pingsan. Akhirnya pingsan itu nggak sadar, langsung belabas meninggal. Saya itu kan turun kaget. Ini tadi orang yang saya salib kok sudah terkapar di sini. Saya tanya teman-teman yang sudah datang itu, Mas, kenapa bapaknya ini pingsan? Dikatakan pingsan karena istrinya ada di sampingnya. Kalau dikatakan meninggal takutnya istrinya shock. Justru malah merepotkan mereka yang ada di situ. Karena dibilangin cuma pingsan. Setelah istrinya diajak turun dulu memang sudah meninggal, tapi dipastikan ada tim medis yang datang ini benar-benar sudah meninggal atau belum. Sebenarnya kan sudah tahu kalau sudah meninggal, cuman dipastikan secara medis lah. Gitu. Jadi intinya naik gunung kemanapun kondisi memang harus sehat. Selain sehat ya kita harus tahu diri. Ini kita di mana gitu. Ya, perlengkapan harus komplit. Daripada kekurangan itu kan malah lebih beresiko. Kalau di gunung itu mau minta apa-apa kan tidak ada orang. Betul. Gitu aja. Nah, terus Pak, ini kan kebetulan saya datang ke sini di hari kerja, di weekday, warung Pak Bet buka. Nah, terus teman-teman yang mau melakukan pendakian di hari-hari biasa, kalau Bapak nggak buka atau bisa dihubungin atau gimana nih Pak? Takutnya pengen dia lihat
konten saya pengen nyobain nih soto di ketinggian 3100, gimana tuh Pak? Warung Pak Bet ini kan saya usahakan tiap hari buka. Mantap. Betul. Kalau paginya naik, satu hari di sini bermalam, paginya turun, baru turun setelah rencananya habis duhur istilah bertolasan itu naik lagi. Jadi kan naik lagi, nanti ya tidur di sini. Kalau ada pendaki ya kalau minta dilayani dibuatkan minuman apa istilahnya teh atau apa-apa bisa, atau pesen makanan ya siap. Tapi kalau sudah malam ya tidur, besoknya turun lagi, nanti siang naik lagi gitu. Saya usahakan warung tetap terbuka. Totalitas Bapak ini ya, demi menjamu para pendaki. Keren. Kalau nggak terpaksa loh, kalau terpaksa seperti kemarin itu pagi turun, rencana habis duhur itu naik, tapi Allah merencanakan yang lain. Hujan tiba-tiba datang sangat lebat sekali. Saya kan turunnya terang, papasan sama pendaki. Itu saya pesen, Mas kalau naik nanti ngegamnya di pos berapa? Pos 4 Pak ya. Kalau di pos 4 ini buat jaga-jaga, kalau nanti di pos 4 hujan atau biasanya badai, nanti bisa masuk warung saya. Warungnya saya tidak kunci, cuma saya pakai tali gitu. Saya sudah pesen. Tadi kemarin ada yang luar biasa pendaki masuk, ya itu saya papa sering masuk, katanya kehabisan logistik. Kebetulan ya itu pendakinya jujur sekali. Makan-makan di sini, turun papasan di jalan, bilang Pak saya tadi kehabisan logistik, saya makannya Bapak, ini dihitung dulu habisnya berapa gitu. Mantap itu. Mantap, jujur sekali, saya suka itu. Tapi kalau keren. enggak jujur, saya enggak apa-apa. Saya ikhlas demi pendaki yang istilahnya bekalnya kurang atau gitu, istilahnya kalau buat saya hidup-hidup sedekah lah gitu. Betul. Kalau saya gitu. Keren Pak, luar biasa. Tadi kalau masalah nyampe uang saya tidak pikirkan, yang pasti itu. Jadi petikan hidup yang diambil dari Bapak adalah ya kita tahu tadi Bapak udah cerita dia sebagai porter barang ya Pak ya. Tapi ya sisi kemanusiaan itu melebihi daripada uang ya Pak ya. Ya kalau bisa diutamakan lah. Iya benar, luar biasa keren. Ini harus dicontoh buat teman-teman semua. Ya. Kita tutup Pak. Makasih nih. Saya udah dikasih tempat istirahat, saya disuguhin makanan sama teman-teman. Memang tempat ini disediakan bebas untuk pendaki yang kalau ya naik enggak bawa tenda, atau kalau di sini istilahnya sudah ninda hujan atau badai bisa masuk, cuma ya itu dipersiapkan untuk berlindung lah. Iya benar. Ya, terima kasih banyak Pak. Kita sudah dikasih tempat untuk istirahat, untuk berlindung dari petiran cuaca dan hujan. Iya, hujan sehingga petiran yang kencang banget semalam gitu loh. Hampir pantat kita diseruduk sama petir. Untung ada warung Pak Bet, jadi kita aman, dan kita juga perut kenyang, disuguhin makanan hangat. Luar biasa, terima kasih Pak. Bapak jaga kesehatan. Ya. Jaga kesehatan sih intinya. Semoga silaturahmi saya teman-teman dari Cilegon bisa silaturahmi lagi nih di sini nih dengan kondisi sehat, ya nggak sih Kak? Amin. Kita tutup dulu Brada and Sista. Nanti buat teman-teman yang mau melakukan perjalanan pendakian ke Gunung Lawu via Cemoro Kandang, boleh di tengok-tengok kontennya. Sampai jumpa, bye bye. Berujar, Bebas. bebas hujan.